Hai adik-adik, kembali lagi di channel Art Smile. Masih bersama Onti di sini dan kita sudah memasuki part 6. Part 6 itu artinya hurufnya sudah berada di posisi huruf F. F yang merupakan huruf ke-6 dalam alfabet Latin yang memiliki dua sisi yang sama. Huruf V dan F semula tidak dikenal dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Itu semua kata serapan dari bahasa asing. Kedua, kalau bahasa aslinya pakai aksara Latin dan Sirilik seperti Rusia, karena kita juga pakai aksara Latin, ya ikuti bahasa aslinya. Misalnya bahasa Inggris, kita ikuti bahasa Inggrisnya bagaimana kalau mereka pakai F-nya, kita pakai F, kalau V ya kita pakai V. Dalam bahasa Latin dan dalam bahasa lainnya, F dan V diucapkan berbeda. F itu melambangkan F dan V melambangkan V. Bunyi F itu bunyi konsonan desis bibir gigi nirsuara. Sedangkan V itu bunyi konsonan desis bibir gigi bersuara. Oh iya, huruf F itu nama awalan huruf T loh. Kalau hewan yang huruf F itu kita pakai hewan flamingo. Sambil menggambar di sini Onti juga jelaskan sedikit tentang hewan flamingo. Flamingo adalah spesies burung berkaki panjang yang hidup berkelompok. Burung flamingo begitu mudah dikenali. Lehernya membentuk huruf S, badan ramping dengan kaki panjang. Paruhnya melengkung ke bawah dengan ujung berwarna hitam. Flamingo memang burung mengagumkan, bukan saja karena keindahan bulunya, namun juga keunikan perilakunya. Sudah lama burung ini mengundang penasaran dan menjadi objek penelitian para ahli. Belum lama ini, misalnya peneliti berhasil menjelaskan mengapa flamingo suka berdiri satu kaki bahkan saat tidur. Meskipun penampilannya kurus, flamingo adalah penerbang yang handal. Mereka dapat terbang jarak jauh dengan mencapai kecepatan hingga 35 mil per jam. Flamingo memiliki bentang sayap yang besar yang dapat mencapai hingga 5 kaki, memungkinkan mereka menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencari makanan dan tempat bersarang yang sesuai. Salah satu pose flamingo yang paling ikonik adalah berdiri dengan satu kaki. Perilaku yang tampaknya aneh ini sebenarnya merupakan adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka menghemat energi. Dengan berdiri menggunakan satu kaki, flamingo mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu memungkinkan mereka bertahan lama di dalam air. Penelitian tersebut mendapati bahwa sendi kaki flamingo memiliki posisi istirahat terkunci selama berdiri satu kaki, sehingga lebih sedikit energi yang dikeluarkan. Hasilnya, bisa berdiri satu kaki tanpa bantuan sama sekali adalah fenomena yang dinamakan berdiam gravitasional pasif. Tubuh indahnya tidak membuat flamingo selamanya memiliki julukan yang indah pula. Buktinya, flamingo memiliki nama lain Firebird yang berarti burung api. Kok bisa? Yap, karena nama flamingo berasal dari bahasa Spanyol flamenco yang berarti api. Kata itu diambil berdasarkan warna pink mencolok yang dimiliki oleh flamingo. Meski kenyataannya tidak semua jenis flamingo berwarna merah, karena ada pula yang orange. Burung flamingo juga bisa menari loh, terutama saat mencari pasangan. Sang jantan akan menari dengan gerakan maju mundur atau ke samping secara teratur dengan leher tegak bersama. Jika betina terkesan dengan gerakan itu, dia akan menjadikannya pasangan seumur hidup. Jika adik-adik hanya mengetahui flamingo yang berwarna pink saja, artinya adik-adik kurang up to date nih. Sebab
Flamingo sebenarnya terdiri dari 6 jenis spesies yang berbeda. Di antaranya adalah the greater flamingo, Chilean flamingo, lesser flamingo, Caribbean flamingo, Andean flamingo, dan Puna flamingo. Flamingo berkembang biak dengan cara bertelur. Saat menetas dari telur, anak flamingo berwarna abu-abu. Lantas, mengapa bulunya saat dewasa menjadi merah muda ya? Ini karena pengaruh dari yang mereka makan. Seperti diketahui, makanan di alam mengandung pewarna alami yang membuat berwarna kuning, orange, ataupun merah. Namanya karotenoid. Karotenoid yang tersebar di dalam tubuh flamingo bukan hanya muncul di bagian bulunya saja, namun zat itu menyatu pula dengan warna darah flamingo. Para flamingo betina yang baru memiliki anak memberi makan langsung dari mulut mereka. Flamingo dewasa ini menghasilkan lendir yang memiliki fungsi seperti susu, dan ini pun juga berwarna merah muda. Flamingo termasuk pemakan segalanya atau omnivora. Selain tumbuhan, dia juga makan makanan daging, moluska atau hewan lunak, krustasea atau udang, dan ikan kecil. Semakin banyak mengkonsumsi makanan mengandung pigmen merah, semakin merah pula warnanya. Ini juga menjelaskan mengapa flamingo di daerah kaya makanan warna lebih merah dibandingkan kawanan yang hidup di kawasan sedikit makanan. Ini dikarenakan tingkat kandungan karotenoid pada hewan dan tumbuhan di beberapa wilayah di dunia juga berbeda. Flamingo memiliki teknik pemberian makanan yang khas yang dikenal sebagai filter feeding. Mereka menggunakan filter khusus untuk menyaring air dan lumpur, menjebak organisme kecil dan menyaring kelebihan air. Paruh mereka dilengkapi dengan struktur seperti sisir yang disebut lamellae, yang membantu mereka menyaring makanan dari air. Koloni flamingo dapat berkembang biak pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Keberhasilan perkembangbiakan bergantung pada persarangan koloni flamingo yang sinkron, sehingga anak-anak dari koloni menetas pada waktu yang sama dalam 1 tahun. Koloni flamingo umumnya sangat jarang bersarang lebih dari setahun sekali. Seekor betina akan berjalan menjauh dari kelompoknya saat akan kawin dengan jantan. Kemudian, sang jantan mengikuti dari belakang. Saat betina berhenti, ia menundukkan kepalanya dan melebarkan sayapnya. Tingkah laku ini merupakan ajakan bagi si jantan untuk kawin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu penjelasan onti. Jaga lingkungan, jaga alam, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi kita di video-video berikutnya.